Pemirsa, Pengadilan Negeri Cirebon hari ini akan menggelar sidang peninjauan kembali atau PK dengan mantan terpidana Saka Tatal dan akan digelar pada pagi hari ini dengan 3 hakim yang sudah disampaikan nama-namanya. Hakim Sri Kandi ada 3 orang. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasus ini. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Bang Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal. Selamat pagi, Bang. Baik. Selamat pagi. Baik, kemudian ada Bang Kudri Setompul, pakar hukum pidana UI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, merupakan penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak Safira. Selamat pagi, Pak Fat. Ya, Baik, selamat pagi. Saya ingin terlebih dahulu ke Bang Farhad. Sejauh ini ada beberapa novum yang disampaikan belum pernah diungkapkan. Artinya akan seberapa kuat, dan kalau boleh di-spill mungkin Bang Farhad, ini apa saja novumnya? Dari kemarin, nanya novum bro. Menurut saya sebenarnya... Karena itu kan menjadi salah satu tolak ukur yang penting. Ya ada 11 novum, tapi novum itu kan sebenarnya bukan hanya satu alat untuk masuk menuju kebebasan dan kemenangan. Kekeliruan ke-8 hakim juga merupakan salah satu bagian yang penting, karena dalam peradilan itu sangat dan hari ini kita akan berusaha dan berupaya agar meyakinkan dari Majelis Hakim Agung nanti. Kemudian yang akan kita nantikan nanti adalah apakah pada saat sidang PK ini majelis akan menggunakan dengan usia anak yang sifatnya tertutup atau usia Saka saat ini yang sudah 24 tahun. Itu aja mungkin. Oke, Bang Farhad. Tapi dengan masuknya kasus atau ya Saka Tatal ini ke sidang PK, bagaimana sejauh ini keyakinan dari kuasa hukum, keyakinan dari Saka Tatal untuk bisa memenangkan sidang PK ini, Bang? Ya, awal satu novumnya itu pengakuan atau pencabutan keterangan saksi oleh Liga Akbar. Itu merupakan satu hal penting yang merubah kronologis peristiwa pidana pembunuhan. Kemudian dilanjutkan juga dengan pencabutan beberapa diantaranya DD yang merasa bahwa ini adalah bagian dari rekayasa dan diarahkan. Ini memang sangat mengejutkan kami, tapi setidaknya mendukung apa yang dikatakan Saka. Mungkin selama ini baik hakim mengatakan itu satu kebohongan, tapi ternyata menjelang persidangan PK hari ini kebenaran itu muncul, dan yang berikutnya adalah merdeka dan bebasnya Peggy, pra peradilan dikabulkan. Artinya hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mungkin mengubah atau mengabulkan pra peradilan tersebut kalau tidak membaca putusan nomor 3, nomor 4, nomor 5 maupun nomor 16. Walaupun perkara tersebut tetap dilanjutkan dan DPO yang dicari, akan sulit nanti jaksa untuk dengan hakim yang baru ya, kecuali masih menggunakan hakim-hakim yang lama. Kemudian pernyataan dari Kahumas maupun Polri bahwa DPO itu adalah fiktif, itu adalah satu tragedi hukum yang kita anggap bagian dari rekayasa penyidikan, penuntutan maupun pengadilan Saka. Ya, Bang Farhad, memang benar ada beberapa novum yang disampaikan oleh sosok misterius yang pada saat itu juga meyakini bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah. Nanti karena ini merupakan data visual ya, artinya yang memang pernah ada, tapi kan itu kan dikesampingkan. Karena awalnya itu adalah kecelakaan yang sudah melakukan olah TKP, tapi semua dikesampingkan
dengan dimulainya penyidikan baru yaitu pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, jadi dengan dua bukti-bukti tersebut yang kita bandingkan nanti, nah inilah yang kita anggap tidak pernah dibahas dan menjadi novum pada persidangan PK hari ini jam 10.30 di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Baik, saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, pihak kuasa hukum dan Saka Tatal dan juga para terpidana lain sepertinya masih terus meyakini bahwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, Pak, yang kemudian mengakibatkan kematian dan diyakini ada kesalahan prosedur. Beberapa hari terakhir kita disuguhi dengan sejumlah pernyataan-pernyataan di media begitu ya oleh Saka Tatal, Dede yang kemudian ini menggemparkan publik. Dan akhirnya sekarang masuk ke dalam sidang PK. Bagaimana kemudian Pak Arianto melihat hal ini, Pak? Berkembangnya terus kasus ini sampai akhirnya masuk ke dalam sidang PK. Ya, kalau saya sih sudah memprediksi dari dulu ya, dari awal 3 minggu atau sebulan yang lalu, bahwa karena kasus ini dianggap janggal ya. Pertama kali kan dianggap kecelakaan lalu lintas, kemudian karena korbannya ayahnya adalah seorang polisi, kemudian ini perkara ini kemudian seakan-akan direkayasa menjadi suatu kasus pembunuhan anak polisi itu. Itu kan gitu pertama kali timbulnya ramenya ini. Dan kemudian karena waktu itu hakim sudah memutus 2016 itu, 2017 sudah diputus inkrah ya, di mana di situ dinyatakan sebagai pembunuhan yang berencana dan sebagainya. Nah, kemudian itu sudah dilaksanakan putusannya dan timbullah suatu kejanggalan ketika film diputar dan adanya pernyataan-pernyataan daripada saksi yang dulu dijadikan bukti untuk memenjarakan 8 orang itu, dan kemudian sekarang kesaksiannya dicabut. Otomatis kan publik jadi rame itu. Wah, berarti suatu bukan penyitikan ya, peradilan yang dulu itu tidak benar, karena dulu banyak sekali didasarkan kepada pengakuan tersangka dan kemudian sekarang tersangka itu mencabut gitu, semua mencabut gitu. Sedangkan waktu itu sekarang scientific crime investigation juga kelihatannya kurang maksimal diberitahukan, sehingga rekayasa peradilan itu oleh yang dituduhkan kepada Pak Rudiana itu semakin kentara gitu. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan pencabutan kesaksian-kesaksian orang yang dulu menjadi saksi kunci seperti si Dede gitu. Sehingga sangat lebih meyakinkan lagi kepada para korban yang merasa tidak dipidana dengan cara yang tidak berkeadilan itu mengajukan PK. Sejak ini ribut dulu kan kami nyarankan ya, ini hanya bisa dilawan dengan melakukan PK untuk menganulir putusan yang dulu itu. Nah, sekarang kan sudah terjadi. Dan saya juga melihat ini perkembangan semakin menguat bahwa kejanggalan-kejanggalan itu ada. Dan memang dari dulu saya sarankan juga kejanggalan-kejanggalan itu cepat saja diangkat di dalam satu proses peradilan sehingga akan didengar oleh hakim gitu. Dan sekarang kan muncul nih semua, bukan hanya Saka Tatal doang ya, itu yang lain juga mengajukan. Itulah cara yang terbaik, yang benar untuk menganulir peradilan yang dulu dianggap tidak benar itu. Jadi saya kira ini suatu proses yang memang saya harapkan dari dulu ya, lebih cepat lebih baik, karena kalau makin lama makin jadi repot di lapangan tuh berkembang pendapat-pendapat yang saling menyalahkan itu dan seakan-akan ribut gitu. Padahal sih menurut saya tidak ribut aja, karena memang dulu itu dianggap ternyata janggal dan tidak benar. Nah, sekaranglah dikoreksi. Kalau saya lihat PK yang diajukan oleh korban ini ya, Saka maupun yang lain, termasuk yang 8 yang sudah masih di penjara itu, kebanyakan sasarannya adalah hakim dianggap salah, terdapat kekilapan hakim yang sangat fatal gitulah. Itu salah satu syarat PK itu bisa diajukan. Termasuk juga novum-novum. Baik. Tapi kalau untuk putusan bertentangan itu belum ada, walaupun ada putusan PG itu kan dalam peradilan nggak bisa dibandingkan dengan putusan pengadilan yang udah inkrah. Itu kira-kira. Baik, kita juga nanti akan mendengarkan dari pandangan Pak Kudri. Kalau dari segi hukum PK kan syarat salah satunya harus ada novum baru. Nanti kita akan bahas usai jeda. Kami segera kembali.